I want my life back. Surip and Friends Podcast. Balik lagi di Surip and Friends Podcast. Kali ini aku bawa mamah muda dan dia adalah mantan guru bahasa Inggris aku pas zaman aku les di Bandung dulu. Halo Miss Pungki, apa kabar? Halo Arif, apa kabar juga? Kabarku baik nih. Alhamdulillah. Baik dan sehat. Baik dan sehat. Ya, Arif gimana? Sehat. Juga sehat. Ajeng sehat. Alhamdulillah. Dia mah kayaknya emang gak ada keluhan selain badannya yang mungil. Apa-apa. Ya gak ada keluhan. Kan sehat, tadi udah minum Yakult kan? Kayaknya segar banget minum Yakultnya. Di sini susah Yakult soalnya. Oh gitu? Oh iya. Aku pikir Yakult mendunia. Ternyata enggak ya. Cukup Asia doang kayaknya. Aku kalau mau nyari Yakult harus ke toko Asia. Tapi kayak di Italia itu ada ya. Jadi dijual satu pak gede gitu. Satu pak di 10 gitu. Di Italia itu ada ya. Gak tahu di sini mungkin emang agak-agak gitu. Iya. Asianya. Paling banyak Vietnam sih tapi gak tahu. Iya. Dulu diajarin Miss Pungki ketika masih lajang, terus dia sering banget berkontemplasi masalah nikah, dan sekarang tiba-tiba aku tahu udah nikah dan udah punya anak. Gimana ceritanya? Yang mana dulu nih yang mau aku ceritain ya? Kenapa ini internet aku unstable gini ya? Suara aku jelas kan ya tapi ya? Jelas kok, aman masuk. Jadi jadi aku kayaknya perlu flashback dulu kali ya. Dulu tahun berapa ya aku ketemu sama Arif? 2010 kali ya Arif? 2010, 2011 ya. 9 tahun lalu. 2010. Itu usiaku masih berapa tahun ya? Iya. Kayaknya usiaku sekitaran 25-an lah saat itu. Iya, 25-an. Kurang lebih lah 9-an ya. Kurang lebih usia 24, 25-an. Sebenarnya cewek-cewek tuh banyak yang udah married. Kalau di Indonesia kan banyak juga perempuan yang udah married gitu loh di usia segitu kan. Kalau aku justru masih dengan hingar-bingar pergaulanku saat itu kan. Ibaratnya yang kayaknya balik tuh jelang subuh. Pokoknya rock and roll banget lah kayaknya hidup. Rock and roll banget lah gitu. Akhirnya setelah sempet nongkrong juga kan dulu kita ya kan, makan ramen lah sama anak-anak satu kelas, terus kemana lagi terus kamu nemenin aku lah ya nyari-nyari bebe. Arif ini gimana karena aku gaptek dan teman-teman aku nggak ada yang mau nemenin gitu loh, herannya. Jahat banget. Biar aku bisa belajar katanya, belajar sama teknologi. Untungnya ada student yang bisa aku manfaatkan loh. Akhirnya jadi sejak itu Arif lulus, aku juga meluluskan diri dari ILP kan. Waktu itu kita ketemu di ILP kan, terus akhirnya aku masuk IF. Dan pas di IF itu aku ketemu sama calon suamiku. Sebenarnya dulu tuh nggak berpikir kalau bapaknya Ajeng ini akan jadi suamiku, karena ya kami sekedar ketemu aja gitu, cuma say hi, say hello gitu kan, nggak ada pikiran mau ngedate apa gimana. Tapi akhirnya seiring berjalannya waktu, mengajar juga kayaknya udah, aku mau ngajar aja apa mau ngapain ya gitu. Kayaknya goalnya udah bukan ini. Aku pengen karir yang lebih, aku pengen punya duit yang lebih. Maksudnya kalau di Indonesia kan emang mengajar tuh bukan prioritas yang bisa kasih duit banyak ya Rif. Jadi aku berpikir untuk kayaknya aku perlu ganti profesi deh. Nah terus akhirnya lepas dari IF aku mulai apply nih ke beberapa bidang yang berbeda, kayak mulai dari hospitality lah, terus aku juga apply jadi copywriter lah, kayak gitu-gitu kan. Terus juga sempat coba lagi di dunia broadcasting, dan entah kenapa alhamdulillahnya semuanya tuh
apa ya namanya, semuanya tuh aku bisa ini gitu loh, aku bisa diterima gitu loh. Cuma memang mungkin bukan tipikal orang yang bisa kerja office hour dari jam 8 sampai jam 5. Semua kerjaan yang aku jalani selepas dari mengajar itu gak ada yang lama tuh Rif bertahannya. Semuanya tuh kurang dari 1 tahun. Jadi akhirnya aku pikir memang aku cocok di pekerjaan yang sifatnya freelance atau kerjaan yang nggak diem bener-bener di depan komputer, kecuali menulis ya, kecuali kayak copywriter ya. Nah, seiring berjalannya waktu juga, kerjaan udah coba-coba yang lain, terus suami aku kan sebenarnya lebih muda daripada aku kan usianya. Jadi walah. Baru tahu loh ini beda berapa tahun ya Wes? Beda 3 tahun sih, ini seumuran kamu Derif, iya gak sih? Kamu enggak lah, aku 27. Ya? Aku 27. Oke, kamu berarti muda banget ya. Aku sorry. Udah. Jadi apa namanya? Itu dia yang aku bilang aku nggak berpikir serius awalnya, karena ya udahlah dia masih muda ya kan. Dia masih muda, dia masih jalanin pendidikan dan lain-lain gitu. Aku pikir ya udahlah, mungkin emang aku saat ini harus jalan sama mahasiswa skripsi biar dia lebih semangat ngerjain TA. Tapi taunya udah lulus pun masih jalan mulu ya gitu. Ya udah. Kok nyaman gitu ya, kok nyaman. Iya, itu dia. Ternyata sama yang berondong kok lebih cocok ya kan. Lebih apa namanya? Lebih bisa memahami diriku yang rock and roll dan banyak mau ini. Sampai gatal deh aku ngomongin ini. Sampai gatal. Tapi kalau aku lihat ya, dulu pas di tempat les juga kayak Miss Mungkin tuh emang lebih get along sama yang anak-anak muda instead of sama yang tua-tua gitu, sama yang guru-guru lain. Terus kan lebih get along sama student-student kan. Iya, aku menyadari itu karena sampai sekarang pun bahkan adik-adik kelas aku di kampus adik-adik kelas aku yang adik-adik kelas aku di kampus yang bedanya 12 tahun 15 tahun itu mereka masih nyambung aja gitu loh sama aku. Makanya kadang suka agak kesulitan untuk bisa mengimbangi orang yang lebih tua justru pada saat ngobrol atau pada saat kita komunikasi lah, ibaratnya kayak agak susah untuk ngimbangin. Makanya sama mama mertua pun aku ngobrolnya kayak gini aja deh, kayak ngobrol sama temen aja. Untungnya mama mertua aku bukan yang konservatif gimana dia orangnya moderat. Dia rock and roll juga kali ya. Itu mungkin yang akhirnya ya sedikit rock and roll. Dia rock and roll pada masa mudanya. Karena pada masa mudanya juga. Jadi mungkin karena pertimbangan itu juga, karena udah merasa nyaman sama keluarga suami, udah welcome. Akhirnya suami juga udah lulus, udah mulai bertanya nih, ngapain kita deket-deket lama-lama kalau nggak ada tujuan gitu loh, nggak ada ke arah merit. Akhirnya dia potong kompas nih. Ternyata dia potong kompas, dia ngelamar duluan lewat bapakku. Jadi akhirnya ikut ditodong gitu loh, lebih tepatnya. Aku si anak yang di rock and roll yang beneran tidur jelang subuh, terus apalah nggak peduli orang lain ya kan, makan tinggal makan, ajan, makan tinggal makan, apa tinggal apa. Ternyata harus merit nih. Nah disitulah awal ceritanya dimulai, jeng. Ternyata itu duit siapa tuh di lantai, ambil dong. Jadi ternyata setelah menikah itu aku tuh memang sama sekali tidak memahami esensi pernikahan tuh apa sebetulnya. Aku tuh memang buta banget soal pernikahan karena emang dari dulu tuh aku memang nggak mau merit. Jadi oke lah kita pacaran lama-lama tapi nggak masalah lah, gak usah merit juga gitu. Bukan tipikal yang gue udah 28 tahun, gue udah 25 tahun, gue udah cepet-cepet merit, bukan yang kayak gitu. Makanya bisa nyaman dengan siapapun jalan, nggak galau mikirin apa gitu.
Dan begitu merit itu justru yang kayaknya galau banget hidup gue, Rif. Jadi kayak apa namanya, kayak kayak suamiku kan Jawa juga kan, dia orang Surabaya, dia lahir besar di Kalimantan, tapi secara garis keturunan tuh dia tuh berdarah Jawa gitu. Jadi seperti kebanyakan orang-orang Jawa yang emang menganut sistem patriarki, di mana makan harus diladenin, minum harus disuguhin gitu. Aku tuh nggak melihat sisi itu dari dia. Dia tuh tipikal yang mau kopi dia bikin aja sendiri. Ini aja nih. Ayo, bete. Apa namanya? Kopi dia bikin sendiri, makan dia ambil sendiri gitu. Apa namanya? Cuma ada hal yang emang aku lupa juga gitu, kalau ternyata dia bikin sendiri itu bukan berarti dia nggak mau diladenin gitu ya. Mulai tuh ada apa namanya, ada gejolak, ada konflik. Aku yang berpikir emang dia modern kok, dia nggak merasa itu masalah gitu loh untuk ngerjain semuanya sendiri, tapi ternyata memang ada sisi itu juga perlu kok dilayani gitu, diladeni. Kan juga Arif begitu deh, insya Allah. Dan apa namanya? Iya. Nah seiring pernikahan jalan nih, ternyata 1,5 atau 2 bulan atau sebulan kemudian tuh aku hamil tuh. Jadi dari 1 bulan itu aku mencerna pernikahan itu apa dan apa yang harus dilakukan, ibaratnya kayak term and condition as a wife, apa yang aku must do, should do, kayak gitu-gitu tuh aku aja belum ngerti gitu, tiba-tiba tuh aku hamil jeng-jeng gitu. Ini cuma sedikit. Aku sambil main Play-Doh ya. Terus sambil masuk. Ternyata tuh langsung hamil. Jadi begitu hamil pun nggak paham tuh aku harus ngapain nih dengan kehamilan ini. Singkat cerita ya banyak miss-nya gitu loh, yang harusnya bisa yang seharusnya bisa ngurus kehamilan begini tuh nggak kerjain gitu. Yang aku kerjain itu cuma kayak jalan-jalan ke mall, nongkrong sama teman-teman ya kan, nonton apalah pokoknya yang beneran bikin aku happy. Makanya mungkin itu juga efeknya Kak Ajeng sekarang tuh, emang dia anaknya ceria banget. Aku tuh ibaratnya kayak nggak ada beban gitu loh waktu hamil tuh. Nah, satu, dalam pernikahan itu biasanya orang tuh dicoba dengan beberapa hal gitu, salah satunya finansial. Jadi kami tuh memulai pernikahan itu dengan finansial yang memang terbatas. Tapi alhamdulillahnya suamiku tuh udah menyediakan tempat tinggal gitu loh. Emang dia tuh dari semester berapa kan dia emang udah punya usaha sendiri kan, udah punya bisnis sendiri. Jadi begitu merit itu udah disediakan tempat tinggal, tapi ternyata tempat tinggal aja tuh nggak cukup saat itu. Ada aku tuh sebagai perempuan tuh kayak menuntut hal yang lebih dari itu gitu loh, bukan sekedar disediakan tempat tinggal, tapi juga aku mau kuliah lagi, aku mau begini, aku mau kayak gitu. Berarti kayak bilang I want my life back. Padahal kan hidupnya udah beda, Rif, gitu loh. Iya. Aku ingat banget ketika waktu itu gitu. Pungki cerita pengen kuliah lagi luar negeri kan, jadi kayak bingung karena udah punya keluarga dan udah punya anak. Betul. Salah satunya aku cerita sama Arif, terus juga ini emang cuma cerita sama Arif doang deh. Oh enggak, sama Miss Ervin juga aku cerita. Tapi itu sih aku kasih 30 tahun ya Rif waktu itu. Kayaknya udah kepikiran untuk, ini berapa menit nih udah nih? Udah 25 menit. Durasi. Santai. 2 menit. Gitu ya. Biasa di timer ya kalau lagi MC ya. Bukan Rif, kalau pas syuting biasanya kayak gitu kan. 2 menit. Oh iya, udah jadi 2 menit. Gitu. Sekarang aku lupa. Tenang, di sini gak ada durasi kok. Udah. Oke lah kalau gitu. Akhirnya ya singkat cerita di usia 30 tahun itu yang emang benar-benar harus memilih nih, either aku benar total menjalani hidup sebagai istri, sebagai ibu hamil saat itu, atau sebagai Pungki yang emang dulu tuh hidupnya kayak gitu loh, maksudnya yang beneran begadang, yang beneran nongkrong sana sini gitu. Tapi ternyata saat aku pengen hidup aku yang lama itu,
saat aku pengen hidup aku di masa muda tuh justru teman-teman yang kayak gitu tuh udah nggak ada gitu loh, karena seiring berjalannya waktu pun kan orang pasti they got married, they have family gitu. Terus untuk aku nongkrong pun juga nggak se-fleksibel dulu. Akhirnya ya udah seiring waktu berjalan itu benar-benar kayaknya tuh mengulang-ulang banget dua kata itu deh. Seiring waktu berjalan tuh emang benar-benar semuanya tuh berubah gitu loh, mengikuti pola, mengikuti ritme gitu loh. Yang tadinya begadang ya kan, jam subuh baru tidur, sekarang tuh ya begitu hamil itu kayaknya jam-jam 9 tuh udah tidur, jam-jam 10 tuh udah tidur. Terus mulailah kita kayak lihat-lihat nih hal-hal yang ada hubungannya sama dunia parenting gitu. Nah, begitu Ajeng hamil, ini lebih tantangan lagi, Rif. Ternyata tuh udah selesai di situ gitu loh, dengan kenapa? Ajeng hamil atau anakku udah hamil lagi. Shock aku dengernya. Bener banget tuh, gue nggak blur banget. Begitu Ajeng lahir, begitu si Ajeng lahir tuh, nah itu mulai ini banget tuh, Ref. Udah lebih udah lebih kayak boleh dibilang tuh bukan sih depresi, tapi mungkin stres ya. Stres, gak ada temen yang beneran bisa sharing soal punya anak pertama, ibu dari anak satu yang gak tahu apa-apa, yang ibaratnya beneran hidupnya bebas banget, terus harus terikat sama anak yang baru lahir, yang harus disusuin, yang harus dimandiin, yang beneran cuma berdua sama suami. Ada sih waktu itu ibu mertua sempat datang ke Bandung tuh beberapa minggu, 3 minggu kalau nggak salah. Terus ibuku juga sempat temenin juga 3 mingguan sampai sebulan gitu. Tapi si rutinitas itu yang kayak bangun pagi banget, terus harus mandiin anak, terus harus netein anak per 2 jam, terus harus begadang, terus harus begini begitu tuh, emang itu benar-benar menguras energi dan pikiran. Dan ibaratnya tuh I wasn't a happy person kayaknya saat itu, karena memang belum paham esensi hidup sebagai ibu anak satu gitu lah. Pokoknya tuh I was a grumpy person, I was unhappy person yang beneran mengeluh, dan kayaknya tuh gini banget sih, sampai keluar statement aku bilang ke Mas Pandu tuh, aku bilang, gila gue netein 2 tahun kayak begini terus di rumah, bangun 2 jam netein per 2 jam, bisa-bisa gue jadi bodoh dong. Jadi berarti kayak gitu ya? Kayak apa namanya? Iya benar. Itu tuh ternyata bukan cuma gue doang gitu loh yang ngalamin kayak gitu. Akhirnya gue tuh diajakin sama temen gue ya, alhamdulillah banget. Diajakin sama temen gue yang dia tuh ikut komunitas menyusui. Jadi gue nyemplung tuh, Rif. Itu pertama kali gue ngikut yang namanya komunitas ibu menyusui. Ternyata yang diobrolin itu bukan cuma sekedar menyusui, tapi juga kehidupan ibu menyusui yang beneran rentan sama stres, yang beneran rentan sama rasa depresi, yang bahkan ada ibu menyusui yang sampai ngebunuh anaknya, Rif. Kalau Arif pernah baca dengar beritanya tuh. Ternyata iya, itu ada istilahnya kayak postpartum, ada istilahnya baby blues, ada apalagi ya satu lagi aku lupa. Dia yang beneran bahaya banget itu kalau udah sampai depresi, dia bisa sampai bunuh anaknya. Postpartum depression itu istilahnya. Nah, aku tuh masih di titik baby blues lah. Dan seiring berjalannya waktu lagi, gue mengulang terus si kata ini. Ajeng udah mulai besar, udah mulai bisa ngerespon. Ajeng minta apa? Ajeng udah bisa mulai ngerespon. Terus dia kan kalau bayi-bayi usia 2 bulan itu kan kalau misalkan digodain itu dia udah mulai bisa udah mulai ada suaranya. Nah itu tuh baru tuh jatuh cinta tuh, Rif, sama anak gue. Kebayang gak lu? Gue hamil 9 bulan, gue ngelahirin setelah 2 bulan, gue baru jatuh cinta sama anak gue. What kind of mother I am, ya kan? Jadi has their own time zone, jadi has their own time juga sih kayaknya. Kamu ini banget ya, kamu nggak ada judgement banget ya. Gimana ya, maksudnya dengan semua apa yang udah kejadian di dunia ini gitu, kayak aneh-aneh gitu kan. Ya, bahkan ada yang sampai ngebunuh anaknya sendiri gitu, not even menyusui gitu kan. Waktu itu bahkan kayak yang baru lahirnya udah dibunuh ya, lepas siapa atau udah ada apa ya. Iya.
sebenarnya masih respect yang ditaruh di panti asuhan lah gitu, walaupun itu juga udah nggak bener gitu. Itu dibunuh gitu. Iya, iya. Iya, iya benar. Kejam ya kayaknya ya kalau sampai mengakhiri nyawa. Dan aku perlu kasih catatan dulu di sini. Perjalanan aku yang sedemikian berat ya buatku saat itu sampai sekarang, perjalanan itu yang sedemikian berat itu sebetulnya fully supported by my husband. Aku nggak bisa berpikir kalau aku menikah dengan laki-laki lain, kalau hidup aku tuh akan kayak gini tuh kayaknya nggak mungkin guys, karena emang satu-satunya orang yang emang sampai detik ini tuh tiba-tiba ngeliat gue mewah sendiri, tiba-tiba ngeliat gue marah-marah, tiba-tiba ngeliat gue ya apaan sih ini gitu, apa kayak gitu tuh ya cuma suami gue doang gitu loh yang bisa accept me the way I am, tanpa komplain, tanpa marah, tanpa apa ya, tanpa ngejudge aku kayak gimana tuh ya cuma suami gue doang gitu. Nah dan itu pun memang akhirnya jadi kerja sama tim antara aku dan suami aku gitu. Aku yang baru jatuh cinta sama anakku di usia 2 bulanan tuh, 1,5 bulan, 2 bulanan tuh banyak lah di support, di backup sama suami aku gitu. Kayak misalkan di usia 2 bulan itu kita udah mulai bisa, ayo kita kok gue lupa ya tadi gue mau ngomong apa sih. Nanti ini diedit kan, dikat-kat kan. Kayaknya dia faedah banget deh yang bagian ini. Mana? Ada yang dikat, ada yang enggak. Pokoknya di usia aja 2 bulanan itu tuh emang itu mulai banyak tuh mulai berkontemplasi itu. Mulai kayak set my feet on the ground itu bener-bener gitu loh. Jadi ketemu dengan ibu-ibu, ketemu dengan walaupun cuma ikut WhatsApp grup aja tuh jadi tahu gitu, ternyata bukan cuma gue sendiri yang punya keluhan kayak gini. Oh ternyata suami lain di luar sana itu banyak yang lebih tidak pengertian dibandingkan suami gue gitu. Dan alhamdulillahnya suami gue tuh sangat supportif gitu. Akhirnya bentar ya, dia agak-agak jangan ditutup, ini mama ngasih ini dulu sebentar aja, mau main apa, jadi beli itu deh. Nah jual apa ini jual sama ini pak, dibikinin sama Ajeng. Oh dibikinin ayam goreng, udah pempek-nya ada 2 di atas pempek ada ayam. Walaupun itu pempek plastik tapi atau Play-Doh, aku tetap ngiler sih sama pempek. Susah banget. Karena nggak ada ya? Nggak ada. Harus bikin, kecuali lagi ada ibu-ibu yang bikin sama aku dipalakin, mau dong gitu kan. Ya Allah. Anak Arif nih. Ya gitu, jadi balik lagi ke yang tadi, di usia 2 bulanan aja itu aku mulai tuh menata hidup lagi, mulai lagi lah dandan, mulai lagi lah aku tuh pakai baju yang menurut aku nyaman. Tadinya tuh dalam 2 bulan pasca lahiran itu sama sekali tuh nggak ada tuh mau dandan, mau apa gitu. Kayaknya ngerasa itu I'm the saddest person in the world, kayaknya paling menyedihkan di dunia gitu, you know. Nggak ada tuh, belum bisa bergaul sama orang-orang. Tapi begitu 2 bulan Rif, begitu gue udah dapat lagi gitu ya, gue dapat lagi semangat gue, I got my spirit back, itu langsung tuh gue ngabur tuh keluar tuh, gue ajakin Ajeng kemana, kita ke mall, kita kemana. Dan di situ ketemu dengan banyak orang. Terus aku mulai terima les, mulai ketemu orang-orang lagi, mulai disosialisasi lagi, ngobrol dan lain-lain. Dan akhirnya di usia 6 bulan Ajeng MPASI, dia nggak mau makan, stres lagi tuh. Dia nggak mau makan, MPASI-nya nggak benar, berantakan, berat badannya stagnan sejak usia 9 bulan. Dan di usia tahun barulah ketahuan ternyata dia itu kena TB. Nggak tahu ya, di Hungaria ada nggak sih TB? TB itu TBC dulu. TB itu TBC, dulu tuh disebutnya TBC, yang paru-paru ada fleknya itu. Itu karena bakteri penyebabnya. Kan ada TB, ada bronchopneumonia kayak gitu. Nah, usia 12 bulan Ajeng didiagnosa itu kena TB, drop lagi tuh Rif. Jadi kayak benar-benar menyalahkan diri sendiri, what did I do wrong gitu loh ibaratnya.
apa namanya ada lagi lah judgment terhadap diri sendiri kayak I'm a very bad mom, apa namanya ini anak tuh gak gue urus dengan baik lah gitu, I couldn't take care of my daughter lah, apalah semua lah ya, ibaratnya kayak cercaan terhadap diriku sendiri gitu di 12 bulan itu. Tapi cercaan itu udah aku keluarkan dan lebih kayak ke jalan ini ya kayak Wallace aja gitu. Lebih kayak ke balik lagi kontemplasi part 2 gitu loh, mulai kayak ngerasa oke, dulu aku lupa kalau aku tuh sedang hamil dan seharusnya aku bisa menjaga kehamilan dengan baik, tapi aku masih naik turun tangga sambil lari, masih lari-lari, masih ibaratnya jumpalitan, ngapain gitu loh, koprol gitu dulu pas hamil gitu. Terus sekarang udah punya anak, gak aku urus dengan baik. Jadi ini part kedua, kontemplasi. Ini aku belum kontemplasi soal pernikahan ya, Riz. Ini masih kontemplasi soal aku dengan anakku. Kontemplasi kedua. Oke, what did I do wrong gitu. Jadi aku perbaiki semua. Oke, kita FTR nih, kita ketemu dengan banyak dokter, kita perbaiki pola makan, kita semua. Sampai akhirnya 15 bulan, aku ingat banget ada kenaikan berat badannya aja. Sering berjalannya waktu di usia 15 bulan itu juga dia udah bisa jalan, dan dia tuh nggak jalan, dia langsung lari karena dia begitu dilepas itu dia langsung dedet gitu, kayak larinya bayi itu gimana sih gitu. Jadi yang kayak jinjit gitu loh jalannya. Itu aku di situ baru kayak ngerasa oh gitu ya ternyata anak kecil lari itu gitu. Itu di usia 15 bulan. Terus ya udah jalan lagi, terus akhirnya di usia berapa ya? Ya semuanya dijalani biasa. Waktu itu mulai pindah ke Jakarta di usia aja 20 bulan ya kalau nggak salah. Usia 20 bulan setelah pindah di Jakarta, terus kami tinggal juga tinggal di Jakarta beberapa bulan karena akhirnya aku nggak ngerasa nyaman dengan pergaulan Jakarta. Kan teman-teman semua di Bandung, akhirnya aku memutuskan untuk balik ke Bandung. Itu tahun 2018 ya kemudian. Kan aja lahir 2016 tuh, jadi 2016, 2017 itu stay di Bandung. 2018 tuh domain di Jakarta, aku justru dapat jejaring untuk ada event nih, aku MC, tiba-tiba aku ditawarin syuting lah, dulu memang aku sempat syuting ya sebelum lulus kuliah tuh di semester 7 tuh, emang aku tuh udah kayak gandrung banget ikut audisi sana sini. Dulu tuh aku jadi news anchor gitu, tapi nggak pernah yang sampai fully kontrak karena emang aku tuh dulu kan gebuk ya badannya. Jadi kalau dikatain mungkin lu gemuk banget sih di kamera, diet lu turunin 5 kilo, itu tuh udah kayak ngerasa jikara sendiri. Dan di Jakarta kan emang production house itu kan emang Indonesia bahasanya agak-agak gimana gitu. Akhirnya memang ditemuin lagi dengan dunia broadcasting itu saat Ajeng tuh usianya udah 2 tahunan gitu. Suami di Jakarta, aku dapat peluang di Bandung gitu. Itu kemudahan itu yang maksudnya yang Allah kasih itu bikin aku berkontemplasi lagi nih. Kontemplasi part 3. Dari kesempatan ini, kesempatan itu, kok bisa kasih dengan mudah, kenapa ya gitu. Tapi dengan karir dengan apa namanya, dengan kesempatan yang datang lagi ini, ada gesekan nih di rumah tangga. Suami aku mulai mempertanyakan eksistensi aku sebagai istri gitu. Kayaknya aku mulai rajin dengan handphone, mulai rajin dengan kehidupan dunia maya gitu, mulai rajin mengurus hidupku sendiri, tapi dia tuh kayak dicuekin gitu. Berarti kan dia kan baliknya seminggu sekali. Jadi PJKA kan dia ya? Cuma pulang Jumat kembali Ahad kan? Tapi oh my god, iya bener. Dia pulang Senin, Senin subuh. Oh. Yang balik Senin subuh. Makanya di situ aku bener kayak ngeliat, ya ampun effortnya dia. Soalnya aku tuh nggak pernah ngeluh capek Rif orangnya. Jadi dia mah orangnya santai aja gitu. Mau capek kayak gimana juga dia. Paling kalau udah capek banget dia ke kamar aja, dia tiduran gitu. Itu pun dia tiduran pun masih tetap aku gangguin gitu. Apa kayak gitu, mas tolong dong ini, mas tolong dong itu gitu. Nanti nyambung sama ceritanya BCL ya yang soal ini. Terus udah gitu
di saat dia di Jakarta, aku ada kesempatan gitu ada gesekan dan dia mempertanyakan eksistensi aku. Di situ mulai tuh kontemplasi keempat. Jadi mulai mempertanyakan juga terhadap diri sendiri. Ini gue ngapain ya kayak gini? Apakah ini membuat gue lebih happy? Apakah happy-nya gue ini worth it gitu loh? Karena orang tuh banyak yang hidup mengejar kebahagiaan, kayak misalkan kayak istilah-istilah yang live my life to the fullest atau apalah, kayak jargon-jargon, slogan-slogan atau quotes-quotes yang kayaknya buat aku sih sekarang ngerasanya oke, itu benar tapi tidak tepat. Karena benar mungkin kita hidup harus mengejar kebahagiaan, bahwa apa yang terjadi terhadap hidup kita harus cari mana yang makes us happier gitu loh.